Petugas melakukan evakuasi warga menggunakan ekskavator untuk menerobos banjirop yang merendam permukiman di 12 RT kawasan Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Selain itu, petugas juga menggunakan perahu karet untuk mengangkut warga. Banjirop ini disebabkan fenomena gerhana bulan yang mengakibatkan air pasang laut. Bahkan ketinggian air mencapai 1 meter lebih. Sejumlah warga mengaku banjir kali ini semakin tinggi dan membuat warga kesulitan untuk melakukan aktivitas mereka. Petugas masih melakukan proses evakuasi terhadap warga dan memantau ketinggian air yang merendam permukiman warga. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Aliran sungai tak jauh dari permukiman warga ini tiba-tiba meluap di perumahan Primavera, Desa Bojong, Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akibat luapan sungai, warga pun terjebak genangan kurang lebih sekitar sepinggang orang dewasa. Banjir terjadi pasca hujan deras sejak Senin sore. Diduga salah satu tanggul sungai jebol, membuat debit air meluap dengan cepat hingga merendam ratusan rumah di wilayah Desa Bojong. Petugas BPBD Bogor dibantu relawan mengevakuasi warga di 2 perumahan yang terjebak banjir menggunakan perahu karet, yaitu perumahan Primavera dan Pondok Permata. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Polisi mengamankan pemuda bertato ini karena hendak mencuri HP milik pekerja bangunan yang tengah tertidur di Jalan Pondokopi, Durensawit, Jakarta Timur. Aksi pencurian gagal setelah salah satu pekerja terbangun dan melihat pagar rumah sudah dalam keadaan terbuka. Curiga dengan hal ini, sejumlah pekerja langsung mengecek ke setiap sisi rumah hingga ke lantai atas. Dan benar saja, pemuda tersebut sudah berada di lantai 2 rumah ingin mencuri HP. Sejumlah pekerja langsung mengamankan dan melaporkan ke pihak keamanan setempat dan dilanjutkan ke pihak kepolisian. Polisi yang mendatangi lokasi kejadian langsung mengamankan pelaku dan membawanya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya, Kevin Pakan. Inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Dua kelompok warga kembali tawuran di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Kebon Singkong, Klender, Durensawit, Jakarta Timur. Dua kelompok saling serang menggunakan batu, petasan hingga bom molotov. Bahkan satu bom molotov sempat membakar gerobak sampah milik warga. Tawuran diduga akibat salah satu kelompok menyerang menggunakan batu hingga terjadi aksi balasan. Tawuran bisa dibubarkan setelah polisi tiba di lokasi dan melepaskan gas air mata. Dari 2015. Untuk pasti awalnya ini apa sih permasalahannya? Permasalahannya dipicu dari petasan dari dulu. Salah masuk petasan dia kira jadi ricu dah. Akibat tawuran, ruas Jalan I Gusti Ngurah Rai menjadi macet panjang karena pengendara khawatir menjadi korban salah sasaran. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah 9 tahun menjadi korban persekusi warga karena dituduh mencuri di Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten. Sementara di Nganjuk, Jawa Timur, seorang mamak terekam CCTV bobol toko. Sambil tangan diikat, warga menginterogasi bocah R yang dituduh mencuri uang Rp700.000 di penggilingan padi Desa Muncung, Kronjo, Kabupaten Tangerang. Bahkan warga memaksa si bocah untuk menenggak minuman keras. Namun karena korban terus menolak, warga menarik kaki korban hingga terjatuh ke tanah. Aksi persekusi ini pun viral. Ibu korban mengaku aksi ini terjadi Sabtu lalu hingga ia harus bermusyawarah untuk mengganti uang yang dicuri anaknya. Tetapi pemilik penggilingan tidak merespon dan malah mempersekusi bersama warga. Ibu korban yang kesal akhirnya melaporkan kejadian ini ke Polsek Kronjo. Ini diduga atau dituduh oleh para pelaku telah melakukan atau mengambil sejumlah uang. Kemudian
para pelaku ini melakukan kekerasan terhadap anak, ini berupa diikat, kemudian disiram. Saat ini ketiga pelaku persekusi masih diperiksa di unit PPA Polresta Tangerang dan bakal dijerat pasal penganiayaan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. CCTV merekam aksi pencurian yang dilakukan seorang mak-mak di sebuah toko kelontong di Pasar Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Situasi pasar yang sedang sepi membuat pelaku leluasa menggasak sejumlah barang dalam toko. Ia mengambil sekarung beras, rokok, minyak goreng, dan berbagai barang lainnya. Usai melakukan aksinya, pelaku pun kabur tancap gas menggunakan sepeda motor. Tempatnya sepeda itu di mana tuh nggak tahu, terus habis lari, habis ngambil itu, ini ditutup lagi. Nah, sepeda motornya itu diunjurkan sini, itu. Selain memanfaatkan kondisi sepi, pelaku memanfaatkan tidak adanya petugas yang berjaga di pasar tersebut. Sementara kasus pencurian ini sudah dilaporkan pemilik toko ke Polsek Sukomoro. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, turnamen futsal antar SMA dan SMK terbesar di Indonesia digelar di Arena Gelora Bung Karno, Jakarta. Tak hanya tim putra, di tahun ini tim futsal putri juga ikut menyemarakan turnamen futsal. Pertandingan futsal antar SMA dan SMK seluruh Indonesia yang digelar di Arena Gelora Bung Karno, Jakarta berlangsung semarak. Bertajuk Axis Nation Cup 2024, XL Axiata terus mendukung pemerintah dalam membina generasi masa depan Indonesia di bidang olahraga dengan diikuti pemain putra dan putri. Tim SMK Media Samarinda tampil sebagai juara pertama kategori putra dan juga tim SMAN 2 Mojokerto sebagai juara pertama kategori putri. Pelaksanaan tahun kedua Axis Nation Cup 2024 diikuti oleh 1.650 sekolah dari 40 kota. We have not only males but also female categories. We are expanding into more and more cities, working very close with the federation as well because we want to make sure that this event becomes every year more. Sementara Menpora Republik Indonesia mengapresiasi Axis Nation Cup 2024 sebagai ajang futsal terbesar tingkat SMA dan SMK di Indonesia. Bagaimana dari federasi dan Kemenpora bisa sekaligus melihat scouting potensi para atlet wanita se-Indonesia yang dipertandingkan dalam kejuaraan Axis. Jadi kami dari federasi mengapresiasi sekali apa yang dilakukan oleh Axis Nation Cup ini. Karena dari kompetisi seperti ini kita harapkan nanti muncul bibit-bibit atlet-atlet yang akan bisa bertanding di timnas dan membawa timnas kita naik kelas lagi. Axis Nation Cup 2024 merupakan bentuk komitmen dari XL Axiata melalui brand Axis untuk terus memberikan kemudahan, pengalaman terbaik, dan berinovasi sesuai dengan kebutuhan. Dari Jakarta, Henry Aprila, Ahmad Putra Pamungkas, iNews melaporkan. Tengah asik bermain judi, 2 orang mamak digerebek di Pandeglang, Banten. Informasinya usai jeda, tetaplah di Lintas iNews Siang. Warga berusaha menghakimi seorang pemuda yang menganiaya ibu kandungnya di Desa Huraba II, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Pelaku sebelumnya sempat lari ke hutan sebelum diamankan warga. Sebelum aksi penganiayaan itu, pelaku sempat cekcok dengan korban diduga karena permintaannya tidak dituruti. Korban sempat dilarikan warga ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong akibat luka parah di bagian kepala. Ketipaan dan masuk ke dalam, dilihatnya ibunya lagi beresin masak, dia ngambil golok, dia bacok ibunya, lalu dia bacok lari dia ke sawah. Kalau udah sampai ke rumah sakit ini, si korban sudah tidak tertolong lagi. Sementara itu, setelah sebulan buron, pelaku pembunuhan ibu indekos di Medan, Sumatera Utara ditangkap. Hasil pemeriksaan sementara, motif pelaku lantaran sakit hati karena tidak diberi pinjaman uang sebesar 1 juta rupiah.
Aksi pembunuhan itu terekam CCTV dan menggegerkan warga. Kericuhan sempat terjadi karena keluarga korban berusaha menyerang pelaku saat akan dibawa polisi. Dari Mandailing, Natal, dan Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi gerebek rumah yang dijadikan lokasi judi online di Bangkalan, Jawa Timur. Sementara di Pandeglang, Banten, dua emak-emak yang asik berjudi remi tak berkutik saat digerebek. Aparat Polsek Bangkalan menggerebek sebuah rumah di Desa Kombengan, Geger, Bangkalan. Di salah satu ruangan, polisi menemukan 2 pucuk pistol jenis Glock di dalam lemari pakaian beserta 2 butir amunisi, 3 butir selongsong peluru kaliber 38. Sementara pistol revolver ditemukan di atas lemari dengan 4 butir amunisi kaliber 38. Selain menyita senpi, petugas juga menangkap 2 orang yang tengah asyik berpesta sabu-sabu. Kedua pelaku mengakui 2 senpi dibeli dalam kondisi rusak seharga 2 juta dan 5 juta rupiah. Namun setelah direparasi, kedua senpi bisa digunakan. Nah, setelah dilakukan pengecekan, dilakukan tes urin juga, ternyata mereka telah menggunakan narkoba. Untuk senpi sendiri sekarang ada di mana? Senpinya sekarang ada di lapor, ya, lagi di uji balistik untuk dicek dulu, ya. Kedua pelaku dijerat Undang-Undang Darurat tentang kepemilikan senjata api secara ilegal dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Dua emak-emak dan 2 pria yang tengah asik bermain judi kartu remi ini terkejut saat digerebek polisi di Desa Panimang Jaya, Kabupaten Pandeglang. Keempat pelaku, NN, RM, JM, dan US, langsung digelandang ke Mapores Pandeglang. Saat ditangkap, para tersangka mengaku bermain judi hanya iseng menghabiskan waktu luang. Hasil pemeriksaan, keempat pelaku sudah sering melakukan aksi judi. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 1 set kartu remi dan uang sebanyak Rp385.000. Polisi mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan perjudian jenis apapun. Atas perbuatannya, keempat pelaku terjerat pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman 10 tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Program makan siang bergizi gratis kembali digelar di Ibu Kota. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka membagikan makan bergizi gratis bagi siswa di SDN 15 LIPI, Jakarta Barat. Siswa-siswi SDN 15 LIPI dan SLB Negeri 05 Slipi, Jakarta Barat mendapatkan makan bergizi gratis yang terdiri dari nasi, sayur, buah, hingga susu. Didampingi PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memantau langsung uji coba makan siang bergizi gratis. Sebelumnya uji coba makan siang bergizi gratis sudah dilakukan dari jenjang SD, SMA hingga SMK. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Dan berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.